Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang laporan observasi jaringan kabel di gedung B Fakultas Pertanian UNS. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Dev Samiaji dengan NIM K3521017 sebagai surveyor. Berikutnya ada Bagas Dwi Prasetyo dengan NIM K3522012 sebagai network analyst. Berikutnya ada Elnat Vanditya Samudra dengan NIM K3522024 sebagai network designer. Berikutnya ada Fabian Destin Susanto dengan NIM K3522026 sebagai tester. Yang terakhir ada Loe Al-Hakimi dengan NIM K3522086 sebagai project manager. Gambaran umum lokasi survei. Gedung BFP UNS merupakan salah satu gedung yang berada di Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret, Surakarta. Lokasinya terletak di Jalan Insinyur Sutamino 36, Kentingan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dengan kode pos 57126. Gedung BFP UNS terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 berupa halaman depan, lobi, FP ruang agribisnis, ruang program penyuluhan dan komunikasi terapan. Lantai 2 berisi ruang dekan, layanan administrasi, ruang senam, ruang wakil dekan, ruang KTU, subah umum, subah akademik, ruang dosen, dan 2 kamar mandi. Lalu di lantai 3 ada aula FP, ruang sidang, dan ruang kuliah, serta ada 2 kamar mandi. Ini adalah gambaran dinalokasi survei dari Google Earth. Hmm, Oke, selanjutnya ini di bagian Dena ya. Kemarin saya sudah mensurvei di gedung ini dan di bagian ini adalah gedung B-nya. Gedung B dari Fakultas Pertanian. Next, kita lanjut ke bawah. Ini adalah denah yang saya gambar. Di sini terdapat terdapat sebuah halaman dan ada lobi dari Fakultas Pertanian. Setelah saya mensurvei pada lantai 1 ini, terdapat sebuah satu akses point di bagian lobi gedung Fakultas Pertanian. Nah, di bagian ini akses pointnya sangat strategis karena terletak di tengah-tengah pada gedung tersebut. Next, di lantai 2. Pada saat itu saya mengunjungi dan naik ke lantai 2, terdapat ada 2 akses point, yang satu berada di koridor di tengah-tengah dari ruang sehat, dan yang berikutnya berada di koridor belakang dekat kamar mandi. Nah, di lantai 2 ini cukup strategis juga karena terdapat 2 akses point. Ya, mungkin untuk menunjang menunjang banyaknya mahasiswa yang berada di lantai 2 tersebut. Oke, selanjutnya kita naik ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini saya tidak menemukan akses point. Walaupun begitu, setelah saya mencoba, internetnya cukup kencang di sini karena sudah mendapatkan 3 akses point pada satu gedung tersebut. Oke, lanjut. Untuk peralatannya, saya menggunakan laptop. Fungsi dari laptop tersebut adalah untuk mengetahui WiFi yang tersedia dan mengecek apakah WiFi tersebut tersedia dan dapat dikoneksikan apa tidak.
Selanjutnya, saya juga menggunakan HP yang fungsinya juga mungkin 11-12 dengan laptop untuk melihat koneksi internetnya. Dan yang ketiga, saya menggunakan tools WiFi Analyzer yang bernama Insider. Nah, aplikasi ini berfungsi untuk mengetahui detail informasi dari WiFi yang tersedia di lokasi observasi yang saya lakukan. Lalu untuk yang bagian titik akses point yang ditemukan ada 3. Yang pertama akses point 1 yang SSID-nya UNS Solo. Lokasinya berada di lobi FP daerah sini. Untuk mereknya belum ditemukan karena kemarin sudah tanya dan belum ada yang tahu merek dari akses point. Tapi di sini sudah ada tulisan kalau ini ada di gedung FP. Lalu untuk screenshot insider di sini yang mana Solo. Yang kedua akses point 2 SSID Eduruam. Lokasinya berada di dekat ruang share. Untuk mereknya juga belum diketahui karena ya di sini belum ada yang tahu. Kemarin sudah tanya-tanya, tidak ada yang tahu. Ini screenshot insider dari SSID Eduruam. Dan yang ketiga ada SSID Akademik FP. Ini kurang F ya. Lokasinya berada di dekat kamar mandi. Untuk merek access point ini juga belum diketahui. Dan ini screenshot dari Insider Academic FP. Lalu detail apa yang ditemukan tadi ada 3. UNS Solo dengan channel 16151, 149, 159, 157. Power outputnya min 59 dBm. Enkripsinya WPA to enterprise. Status AP dapat dikoneksikan atau tidak bisa. Lalu yang Eduroam ini channelnya ada ini tadi ya, channelnya dari belum dimasukin 1, 149, 151, 149, 159, 157. Power outputnya min 61 dBm. Enkripsi menggunakan WPA 2 enterprise. Status AP dapat dikoneksikan atau tidak bisa. Lalu yang terakhir akademik FP. Channelnya cuma 5. Power outputnya 69 dBm. Enkripsi menggunakan WPA 2 personal. Status AP dapat dikoneksikan atau tidak bisa. Yang selanjutnya adalah topologi infrastruktur Wi-Fi. Point to point atau point to multipoint atau bridge atau repeater atau extender atau mesh atau virtual AP. Topologi infrastruktur Wi-Fi pada gedung B, FPUNS lantai 1, 2, dan 3 menggunakan topologi infrastruktur repeater dan point to multipoint. Repeater digunakan untuk memperluas jaringan Wi-Fi dari ruang utama. Sedangkan point to multipoint merupakan topologi pada setiap akses point. Kemudian yang poin H, yaitu catat benefit atau faktor-faktor positif dari penerapan infrastruktur tersebut. Yang pertama,
sangat cocok digunakan pada area yang jaraknya jauh karena jaringan yang berada di gedung B mendapat layanan Puskom dari gedung A. Yang kedua, penyebarannya lebih praktis karena terpusat pada satu titik yang berada di gedung A. Yang ketiga adalah jaringan lebih stabil karena akses poin hanya memancarkan sinyal ke satu titik saja. Poin berikutnya yaitu kelemahan atau faktor yang kurang baik. Yang pertama adalah kinerjanya lebih buruk dari jaringan point-to-point karena penerimanya jauh dari pengirim. Yang kedua, kekuatan sinyal buruk karena letak titik pusatnya jauh. Yang ketiga, karena sistem terpusat pada satu server utama bermasalah, setiap repeater juga dapat terkena dampaknya. Konsep ideal yang pertama adalah untuk menghindari gangguan sinyal dan gangguan lain, jarak pengirim dan penerima sebaiknya dirancang tidak terlalu jauh. Yang kedua, adanya maintenance dari teknisi pada setiap server pusat maupun repeater untuk mencegah masalah di setiap perangkatnya. Poin selanjutnya adalah deskripsi tugas dan peran masing anggota tim dalam proyek ini. Yang pertama adalah project manager. Project Manager memiliki tugas dan peran untuk membuat perencanaan observasi dan mengontrol kerja dari masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, Network Analyst, yaitu memiliki tugas dan peran untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi pada jaringan komputer. Yang ketiga adalah Network Designer, memiliki tugas dan peran untuk membangun infrastruktur jaringan yang efektif dan merancang suatu jaringan komputer. Yang selanjutnya adalah surveyor, memiliki tugas dan peran untuk mencari instansi dan melakukan survei jaringan akses point yang ada di instansi tersebut. Yang terakhir adalah tester, memiliki tugas dan peran untuk mengetahui detail dan informasi dari Wi-Fi yang ditemukan di tempat observasi seperti Wi-Fi yang terbroadcast, channel yang digunakan, dan mekanisme enkripsi yang diterapkan menggunakan Wi-Fi analis. Selanjutnya, dari informasi tersebut dapat diketahui apakah akses point yang ditemukan tersebut dapat dikoneksikan atau tidak. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan di gedung B FP1S, dapat disimpulkan bahwa penerapan jaringan internet di gedung tersebut sudah cukup baik. Penggunaan topologi jaringan point to multiple point yang membuat sistem mereka tersebut di satu titik menjadikan internet di gedung tersebut cukup stabil tergantung dari repeaternya masing-masing. Namun penerapan topologi jaringan tersebut juga tak dapat mengakibatkan adanya kegagalan pada setiap repeater yang digunakan apabila terdapat masalah pada server utamanya. Untuk itu diperlukan maintenance yang terkontrol di setiap perangkat yang digunakan agar terhindari dari gangguan pusatnya. Untuk penutupnya, ini dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis di NY. Wes